Nah, selanjutnya kita sudah dapat areanya. Tadi kalau kita buka lagi, klik kanan, open attribute table. Ini kan berbeda ya tadi ya dengan yang kita mau mengganti nih, ada kolom-kolomnya. Kita mau tambahkan poin nanti area. Tapi nanti aja kita close dulu. Oh iya, silakan Bapak. Sini kah? Ini Pak. Ini bisa langsung aja. Dia kita bisa counting secara manual, tetapi saya tidak menyarankan karena kadang-kadang apa? Jadi dalam menghitung ini biasanya akan terjadi perbedaan Bapak Ibu. Ketika kita menghitung tergantung apa yang metode kita gunakan ininya apa. Waktu kita menghitung proyeksi. Makanya tadi ketika menghitung di 49S itu kemudian kita menggunakan menghitung dengan proyeksi lain itu akan berbeda angkanya. Di dalam penyusunan tata ruang sendiri dari pusat itu meminta dalam penghitungan itu kita menggunakan saya misalkan kita buat ini ya. Mereka ada namanya geometrinya itu word cylinder equal area. Nah biasanya di tata ruang itu penghitungannya disuruh menggunakan ini word cylindrical equal area ini. Umumnya kalau dalam penyusunan tata ruang kita. Tapi ada juga yang ya kita karena sesuai dengan zona kita menghitung per zona. Referensi. Oke tadi yang web itu sudah di inilah, yang tadi zona tadi ngomongin ke zona tadi. File zonanya ada. Saya bukakan untuk zona itu. Ada lah Mbak Mir punya lah. Nah pembagian zona Indonesia kan seperti ini Bapak Ibu. Ini zonanya. Nanti jika kita lihat di sini label ini ada 49, ada 49S, 50 begini. Kita ganti simbologinya no brush ya. Lainnya kasih warna kuning. Seperti ini ya. Zonanya kan begini pembagiannya. Kalau kita lihat ini Indonesia itu dibagi per zona seperti ini. Nah, kita masuk zona 49S. Tapi jangan-jangan ada yang sebagian di sini mungkin ada yang terkena juga kali ya. Cuman secara umum seolah-olah dijadikan 49S aja kan begitu ya. Tapi kalau jika dia terkena di sini ya kenanya ini 50S dia. Ini zona. Nanti filenya saya kopikan juga nanti. Oh iya pas Pak. Ya. Biar kita bisa zona per zonanya. Zona. Referensi. Ya. Kopi. Ini lagi install aja. Tetap memilih di nomor apa? Oh iya. Oke. Oh ini itu nggak bisa install lagi. Kopikan. Ya. Ini sudah. Satu aja. Zona.
sambil ngopi aja. Tapi mau ngerokok karena kau sambil ngerokok. Sambil ngopi bisa sambil ngopi kita. Silakan sambil ngopi. Itu namanya apa tapi? Zona. Zona. Nah, zona UTM zona. Nah. Oke, kembali ke arahnya tadi ya. Ini masuk zonanya. Kita mulai tadi menghitung saya akan infokan cara menghitung manualnya dulu. Jadi di sini ada di DPU Gumas tadi area, klik kanan, open attribute table. Open attribute table sudah muncul ini ya. Di sini ada open field calculator nggak di situ Pak? Di tandanya ini kayak ada apa ini? Yang buat ngitung-ngitung ini tuh sempoa. Gambar sempoa ini. Jadi kalkulator ini kan sempoa itu kan kalkulator ini ya. Nah, di sini ada kalau kita klik akan muncul ya ini field kalkulator. Di sini kita pilih create new field, new field. Nama filenya kita beri nama luas misalkan gitu ya. Luas HA. Berarti kan luas dalam hektar ya. Luas HA. Kemudian jenis tipenya apa nih? Jenis tipenya apa? Kita pilih decimal number. Biasanya ada 2 angka di belakang koma kan begitu ya nanti ya decimal number. Jumlahnya berapa jumlah feet length-nya? Gak apa-apa kita kasih default 8 lah. Kita kasih 10 ya. 2 angka di belakang koma, 2 aja. Gak usah banyak-banyak angkanya. 2 angka. Nah, di sini kita ini sudah sampai sini ya. Yang mana yang belum sampai sini? Sudah ya. Nanti di sini pilih ini dibesarkan dikit biar kelihatan. Ada search ya, menu search di sini. Menu search. Di sini kita klik area. Search-nya area. Muncul nggak area Bapak Ibu di situ? Ada ya, string area ada muncul. String area. Nah, di string area ini kita pilih area akan muncul di sini biasanya otomatis akan muncul angka nggak di sini di preview-nya waktu kita klik areanya yang ada dolarnya ya pilih ya yang ada dolar ada muncul area gini akan muncul di bawah ini 6288 atau berapa angkanya ada artinya ini sudah berjalan penghitungannya hanya saja karena ini kita menggunakan hektar berarti kan hektar itu kan dibagi ya ini kan dia pakai menggunakan kalau tidak salah entah senti atau mili ya. Jadi dibagi 10.000 ya. Iya Pak. Bukan, ya dia hektar ini persegi area kuadrat Pak ya dia area itu. Enggak meter persegi. H. Kan ada kita bisa hektar, bisa meter. Jadi ini defaultnya dia menggunakan sentimeter Pak ini Pak. Makanya dibagi di sini harus dibagi 10.000. Nah, dia dibagi 10.000 sehingga luasnya 0,62 hektar area ini. Yang area gambar kita ya, maksudnya maaf bukan kita ini maaf. Nah, jadi karena dia dibagi 10.000 karena dia defaultnya itu sentimeter Pak defaultnya dia. Jika sudah oke, kita klik oke aja ini. Oke, akan muncul luas hektar 0,63. Ini dengan cara perhitungan melalui open field calculator. Umumnya biasanya kita menggunakan dari plugin Pak. Itu lebih mudah.
itu hanya ini referensi aja ya, referensi zona aja itu, jadi biar tahu oh zona berapa nanti. Oh, oke, sudah tadi ya, sudah dapat dua sektornya ya, 0,63. Nah selanjutnya kita menggunakan cara penghitungan melalui otomatis, jadi nggak perlu pakai rumus kayak tadi. Kita pilih plugin dulu, kita pilih plugin, ada di sini plugin. Syaratnya ini harus terinstall dulu ya, harus ada internet nih supaya ini. Klik plugin, manage ya, pilih manage tadi, plugin, manage and install plugin, manage and install plugin. Oke, jika sudah akan muncul biasanya di sini muncul ada pilihan nggak ya, all, install, not install, ada nggak muncul gitu? Belum ya, lagi loading ya. Memang biasanya dia tergantung koneksi. Yang mana? Ulang lagi ya, kita ulang ya. Dari plugin, pilih manage and install. Manage and install. Biasanya ini tergantung nih, ada yang lama muter-muter dulu atau sudah keluar nih. Masih muter-muter, tunggu enggak apa-apa. Error Pak ya? Bapak connect internet gak ya Pak? Connect sebenarnya, cuma lemot. Sama nih. Sama Pak. Tapi masih ini, masih tetap. Biasanya dia unable to get. Ignore aja ini. Ignore aja. Wah, Bapak bahasa Indonesia juga nih, ganti aja ya. Ya bingung kan. Sama kayak punya tadi, kita ganti tadi. Jadi bingung kenapa ininya. Ini white respond. Enggak sih, ini aja Pak sebenarnya. Bawaan ini ya, penama ini ya, default ini menggunakan. Nanti lihat di SSL error ini aja, diabaikan aja Mbak. Iya, ignore aja, di ignore aja. Nah ini kita pilih bantuan pengaturan option. Dikeluarkan muncul. Ya settingnya ya, kita pas aja. Oke. Gimana tadi Pak? Di setting gitu kan? Inilah. Di board apa di ignore? Unexpanded. Jadi proyeknya sudah Pak. Tadi belum bisa proyek ya Bapak ya? Oh, nggak apa-apa. Nanti kita mulai di set dulu proyeknya Pak. Nanti jadi biar otomatis akan muncul data ininya. Tadi ditaruh di mana Pak? Data ini, data di ini. Ini latihan ini ya. Nah ini kan Bapak naruh di sini di luar ini ya. Oh ini. Nah ini caranya Pak, Bapak klik aja nih SAP, ditahan, di drag langsung ya, taruh aja nah. Klik kanan di sini, klik kanan, tutup aja dulu, klik kanan, zoom to layer. Nah punya Bapak ini 1, 2 baru 1, 2, 3, 4 ya berapa? Nah, 4 ya. Nanti tinggal kita ke polygon. Kita ulang lagi nanti sebentar kita. Udah ini ya? Sudah muncul ini? Sudah.
Nah, ada beberapa plugin yang umumnya saya gunakan yang cukup useful gitu ya, membantu. Itu adalah pertama tadi calculate geometry. Jadi Bapak Ibu searching aja di all itu calculate geometry. Di all tadi calculate, ada nggak? Di sini akan muncul calculate geometry seperti ini gambarnya. Udah. Kalau sudah, diinstal aja. Udah. Kalau sudah, oke. Kemudian setelah calculate, pilih lagi, install aja sekalian ya. Group start juga. Group start. Gambarnya kayak ada Excel gitu. Nih. Sudah diinstal aja. Group start. Oke. Group start. So. Kemudian group start, impor foto juga deh sekalian. Impor foto ini biasanya begini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ke lapangan, terus moto-moto nih pakai handphone yang memang menyimpan koordinat, itu nanti dengan ini bisa langsung dipindah, nanti udah bisa dapat koordinat. Nanti kita buktikan ya, nanti kita ini. Import foto udah, kemudian terakhir latlon tools. Latlon seperti di gambarnya ada titik-titik ini. Udah. Latlon tools. Nah ini biasa tools inilah yang umumnya kita gunakan. Nanti kita akan masuk ke tahapan dalam penggunaannya ya. Jika sudah diinstal, biasanya akan muncul jika dipilih di bagian install akan muncul ya ini ya, ada ini terchecklist atau tidak. Jadi barangnya sebagai contoh untuk calculate geometry ini secara otomatis dia nanti ketika klik kanan baru dia akan muncul untuk calculate geometry. Sedangkan group start ini jika kita ini biasanya memang beda-beda ya lokasinya ya. Kalau saya di atas ini bisa jadi nanti beda tempat. Nanti ada jika kita uncheck itu akan hilang barangnya nih. Nah, jadi kalau dia tidak aktif kita matikan, hilang ya. Nah ini. Memang ada plus minusnya dalam menggunakan plugin. Minusnya misalkan plugin itu terkoneksi internet, dia biasanya kan nyari internet terus Pak, akan berat gitu. Jadi ada beberapa yang misalkan dia memang menggunakan internet itu biasanya nyari terus dia source-nya. Enggak. Ada beberapa ya, itu aja sih plus minusnya. Kemudian kesana waktu kita start awal itu karena dia banyak plugin itu kan akan memperberat awal kita membuka aplikasi ini. Kira-kira itu aja sih minusnya di sini. Nah, selanjutnya latlong itu gambarnya ini nih, bagian bawah ini. Ini kita juga sering kita gunakan untuk mempermudah begini. Ketika Bapak Ibu dapat koordinat, biasanya kan orang ngasih koordinat kan cuman lembaran nih dikasih angka-angka. Nah biasanya kita menggunakan ini latlong ini kita pakai karena nanti dari file koordinat yang Excel itu kita pindahkan, kita tinggal panggil itu langsung membentuk koordinat ya, langsung titik-titik. Kan tadi kan kita manual nih titik-titik. Nah kalau kita sudah punya Excel file titik-titik ya koordinat itu bisa langsung kita panggil, kita pindahkan dulu sih ke Notepad gitu ya. Iya nanti diimport, jadi langsung
apa semua ini. Atau sebaliknya kita bisa kalau mau tahu koordinat sekian itu di mana, kita pakai ini juga. Kita misalkan dapat koordinat, contoh Bapak Ibu mungkin ada punya nggak koordinat nih, mau tahu di mana lokasinya, kita pakai ini. Misalkan kita masukkan angka, biasanya kan umumnya kita itu minus 2 titik berapa 113 kan gitu ya, 113 xy nya itu kan. Nah, itu nanti masukannya di sini. Selanjutnya tadi group start. Nah, group start ini biasanya kita berhubungan dengan, kalau Bapak Ibu familiar dengan Excel, pivot table, familiar nggak pivot table? Nah, pivot table ini sama seperti group start ini fungsinya. Jadi kita bisa filter. Kita yang mana nih? Mau total panjang berapa? Ini di sini langsung main nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Sudah dapat tadi, kembali ke laptop juga, masih di laptop. Jadi DPU Mas tadi kita klik kanan. Jika sudah diinstal kalkulat geometri akan muncul ini. Muncul nggak? Klik kanannya. Ada ya? Nah, sekarang kita klik kalkulat geometrinya, akan muncul pilihan seperti ini. Bukan pilihan, dialog box ya saya nyebutnya. Dialog boxnya seperti ini, ada di sini akan muncul field, unit, presisi. Jadi ada dua, jika kita checklist keduanya, maka secara otomatis akan ditambahkan area dan perimeter. Perimeter ini ya, keliling ya, gitu ya, luas keliling ya, perimeter itu. Jadi ada area Pak, area ini ada area panjang ya Pak ya, perimeter itu ya panjang. Nanti dari titik ke sini berapa sih panjangnya? Nah gitu, di sini ada. Jadi langsung otomatis dia akan menghitung luas keliling. Nah sekarang dari sini default aja ya kita bikin ya. Pertama ada area, ada perimeter. Nah sekarang di sini pilih untuk area, kita mau apa ini? Meter persegi atau hektar? Ada pilihan beberapa di sini. Kita pilih hektar ya. Ini hektar. Terus presisinya berapa? 2. Nah perimeternya udah nggak apa-apa, kita pakai meter aja ya. Perimeternya mau pakai presisi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Cartesian ini calculation-nya default aja, kita pakai yang 436 PGS 84 aja. Oke, sampai sini dulu. Sudah semua, ada yang belum? Atau masih bingung? Kita tahan dulu. Yang muncul ini Pak. Iya Pak. Yang kalau punya saya ini ada X koordinat, Y koordinat. Apa ya? Coba kita lihat. Oke, kenapa berbeda? Oke, bisa. Kenapa punya Pak Kabit beda nih? Berarti Bapak tadi pertama-tama begini Pak. Bukan. Makanya waktu kita menseleksi, waktu di sini kita pastikan kita menseleksi yang mana nih yang mau kita hitung. Nah, punya Bapak tadi, Bapak terpilih ini kayaknya nih. Nah, jadi muncul seperti ini kan ya, punya Bapak ya. Karena Bapak memang memilih yang poin. Nah, jadi di layer pastikan dulu kita yang mana yang kita mau kita eksekusi. Nah, sekarang Bapak pindahkan ke ini ya, yang area Pak ya. Yang area seleksinya warna biru biasanya Pak kalau sudah terseleksi. Kalau pindah sini kan ini terseleksi. Nah, sekarang kita ambil ini calculate geometry. Jadi untuk calculate geometry ini juga tadi tidak hanya untuk poligon Pak yang dihitung, tetapi antar titik juga dia bisa menghitung. Seperti tadi Pak ya, tadi yang punya koordinat kan antar koordinat itu. Oke, sekarang tadi sudah ya area, kita checklist aja area perimeter, kita checklist ini ya. Artinya kita akan memunculkan luasan dan panjang keliling. Jika panjang keliling tidak mau dilihat ya udah kita uncheck aja seperti ini. Tapi kalau karena kita mau lihat dulu ya, sekalian aja kita buka dulu perimeter. Dan ini namanya bisa kita ganti sebenarnya, fieldnya.
mau pakai default atau kita bikin sendiri atau kita memilih yang mana di luas hektar. Tapi karena kita mau membandingkan, jadi kan kita nggak ini, kita jangan kita pilih yang luas hektar, kita bikin sendiri ininya. Misalkan tadi area ya, area hektar, nggak apa kita tambahkan, bisa diketik area hektar. Processing dulu. Kita bilang. Oke, udah ya. Kita klik oke aja. Akan biasanya ada kayak sub gitu sebentar. Terus di sininya ada muncul ini pensil ya. Kita ini aja matikan lagi pensilnya. Sama kayak tadi dia posisi toggle editing. Matikan aja, save dulu ya. Di save. Nah, jika sudah, maaf ini yang poin ini dimatikan aja ya, di uncheck aja supaya nggak kelihatan dulu gitu. Sudah bisa jadi di. Kalau sudah, sekarang kita buka open attribute table. Ada dua kan, nanti kita gabungin. Nah, akan terlihat begini Pak. Luas hektar sama ya ini ya. Area hektarnya tadi yang manual sama yang sistem tadi 0,63 hektar. Karena ibu tadi tidak dibagi. Dibagi itu kan dari sentimeter. Pas di tadi di fill calculator. Di sini nih. Sekarang nggak apa-apa, nggak usah itu kan bisa diedit lagi ya. Klik kanan, caranya tadi klik kanan, open attribute table, Lokasinya kan luas. pilih ini, Luas aja. calculate open fill calculator, Nah, terus dia tuh pilih yang update maksimal existing, update existing luas HA-nya, luas HA, pilih luas HA. Nah nanti di sini tadi area aja lah biar dia nggak hilang. seperti ini, Taruh di luar aja. area bagi 1000 ya, bagi 10.000 ya, 10.000. 10.000. Kenapa 10.000 ya? Karena tadi dari sentimeter kan ya. Ya, oke. Udah. Oke. Itu digit di belakangnya. Misalnya 8,55. Update dulu kan. Kalau tadi kan kita create new file. Karena file kita nggak perlu bikin, kita sudah ada, kita update. Bisa diganti meter apa bisa kan? Caranya sama aja kan, cuma digantinya kan soalnya hektar kan bisa diganti ke meter. Berarti Bapak sudah tadi lah. ID-nya sudah di save. Save itu di save apa? Projectnya di save dulu. Jadi set kan? Di atas Nah, ini set. oke, sudah ya. Berarti kita sudah dapat luasan, sudah dapat luas area sudah, kemudian panjang. Berarti ini panjang kelilingnya 356 gitu. Beda-beda sih ya, nanti kan karena kan tergantung titik punya kita ya. Selanjutnya kita mau menghapus ini. Poin ini kan kita nggak perlu nih nama ini Pak. Nggak perlu nama ini. Caranya masih di posisi apa ini? Editing tadi ya. Iya. Beda 1 poin itu biasanya karena di belakang komanya ya. Nah ini ya memang kadang-kadang ya ini karena biasanya ada selisih ini. Kalau mau ini ya dihapus atau biasanya kan ini kan memang ada di selisih dikit sekali Pak itu Pak biasanya nggak masalah sih dia ini karena itu tadi dalam penghitungan tadi seperti saya sampaikan tadi di awal ada presisi Pak ya, bicara hitungan angka itu presisinya ada sebuah sistem itu ketika dia pembulatan makanya memang semakin apa presisinya semakin dibesarkan itu kan akan terlihat perbedaan makin terlihat kayak tadi 0,55 sama 0,54 misalkan bisa jadi sebenarnya kenapa jadi 0,54 itu di presisi yang 0,55 ini dia
ketika besaran angka di atas 5 itu dia ini menambah ke ini langsung ke 55 dia. Berarti bisa jadi itu Mbak dia 54,6 misalkan ya 546. Kemungkinan ya kalau kita bikin 3. Sebenarnya seperti itu melihat ininya. Nah, selanjutnya tadi kita mau menghapus ini ya. Kolom lain. Ini kan nggak kita pakai nih Bapak Ibu. Poin-poin ini caranya posisinya pilih ini toggle editing juga ini. Yang tanda ini. Tanda pensil. Terus di sini ada pilihan delete fill. Ada di ujung ini delete fill ada garis merah. Garis merah. Ada lah. Lebih kacau lagi ada. Saya lebih cenderung menggunakan ini Pak, yang kalkulator itu lebih suka pakai ini sih. Langsung delete lah. Oh gini aja. Cukup delete ya. Oh, itu bisa pakai ya. Yang tadi. Ini nampak ya. Itu jadi di dalam perhitungan ini Pak, di dalam dia membaca WGS ini sih. Iya ada yang sama. Makanya tadi ada dalam membaca ada instrumennya berbeda menghitung. Ya, gimana Pak?
Ya baik. Apa itu maksudnya? Perbedaan sebenarnya tampilan ini warna ini Pak ya, saya beda warnanya. Enggak. Yang tadi di tabelin. Yang mana? Geometri apa nih maksudnya? Properties? Apanya? Apa yang mana? Coba dicampurkan yang tadi Pak. Yang mana? Tabel ini. Open attribute. Properti geometri. Nah, Yang mana? Ada yang atas 3 bulat itu. Nah, itu. Yang ini. Oh, enggak ya, ini kan kalau saya bukanya di Mac OS. Oh, beda tampilan. Jadi beda ini. Jadi kadang-kadang beda ini, beda tampilan. Oh. Bapak Ibu mungkin di sebelah kanan nih Windows, di sini close-nya. Nah, kalau di OS, di Mac OS dia di sebelah kiri. Itu aja beda. Beda ini aja, Pak. Beda tampilan ini. Yang beda laptop. Takutnya tampilan gitu. Enggak, Pak. Nah, selanjutnya tadi ya kita mau menghapus ini tadi. Kembali ke ini yang AR area. Karena tadi ini kan berdasarkan dari poin-poin kita gabung, makanya tetap ada muncul poinnya tadi. Kolom ini. Sedangkan kita kan tidak perlu poin ini. Caranya kita hapus toggle editing. Pilih toggle editing. Kemudian di sini ada delete field. Ada delete field. Delete field. Nah, ini kita pilih yang mau kita hapus. Select aja, pilih. Ada 3 gitu ya. Poin A, poin B, poin C itu tidak perlu. Oke, sudah ya di-select warna biru dia. Jika sudah, oke saja. Akan hilang. Tadi pilihan ini tadi yang gambar apa? Ada garis merah. Ini pilih delete field. Jika sudah kita oke. Nah, selanjutnya tadi kan menghapus. Sekarang kita mau nambah nih nama objek. Sekarang kita mau menambahkan nama objek. Ini kan hanya informasinya hanya area nih, tidak tahu kita nih apa ini di sini nih barangnya, gitu kan? Jadi caranya masih dalam posisi apa? Toggle editing. Ini pilih yang di sebelah kirinya ada new field. New field. Klik new field, maka akan muncul dialog add field. Namanya adalah sama seperti tadi name object. Komen bisa diisi atau tidak silakan. Biasanya ya hanya sekedar menginfokan ya apa sih ininya nama objek. Kemudian tipenya apa? Tipenya adalah teks dengan jumlah panjang karakternya kita kasih 254 tadi ya panjang 254. Baru kalau sudah kita oke. Feel ya. Nah, biasanya memang yang namanya apa? Ini ngegeser ini bisa nggak ya? Ngegeser kan kayak nggak berurutan begitu. Untuk menggesernya memang kita bisa lakukan di aplikasi menggunakan aplikasi lain menggunakan apa namanya Open Office, aplikasi Open Office itu bisa urutan ini. Jika sudah, ini ya name object. Kemudian untuk ini kita isi ya tadi ya, kita isi di sini berarti nama objeknya adalah kantor dinas PU, dinas pekerjaan umum. Nah, gitu ya, dinas pekerjaan umum. Sudah, ini jika sudah kita save, maka kita sudah menambahkan informasi objek ini adalah kantor dinas pekerjaan umum. Jika sudah kita close dulu. Ini yang bulatnya saya matikan di sebelah. Oke, area ini sekarang kita sekarang kita ingin menampilkan label sama seperti ini ya.
Ini bengkel sekawan motor, ada ini. Nah, sekarang kita mau menampilkan label. Caranya adalah di simbologi bermainnya, properties, di simbologi. Oh ya, simbologinya kemudian di simbologi pilih label, di bawah label, ambil single label, Oke, saya ulangi. DPU PR tadi ambil label ya, posisinya pilih single label. Di sini ada pilihan ada luas hektar, area, nama objek. Nah, sekarang kita mau kasih lihat nama objek aja. Kita pilih nama objek. Coba kita apply dulu ya. Akan muncul ini tulisannya ya. Aduh, warnanya nggak kelihatan ini. Nah, warnanya nggak kelihatan. Kita bisa rubah warnanya dengan ada lagi pilihan di bawah ini, ada teks, ada formatnya, ada buffer, ada max. Misalkan buffer ya, kita ambil buffer aja. Max dulu ya, ambil max, kita apply. Udah kelihatan. Buffer. Nah, pilih buffer, pilih draw buffer. Klik ini. Akan muncul ini, jadi kayak apa? Ada tulisannya, ada putihnya di sekelilingnya. Kita apply, maka akan muncul ini tadi. Jika sudah, kita okekan. Kemudian selanjutnya waktu kita membuka file, kadang-kadang kita bingung ini di mana nih filenya, lokasinya. Ini coba saya tutup dulu ya, nanti dipraktekkan. Saya remove layer. Kemudian saya lokasinya saya pindahkan dulu. Lokasinya anggaplah kita posisi lagi di sini nih. Kita posisi lagi di sini. Kemudian tadi file AR tadi saya tambahkan. Nah, saya mau tahu posisi ini di mana. Kita tinggal klik kanan, zoom to layer aja, Pak. Jadi nanti otomatis dia akan lari ke lokasi itu. Jadi Bapak punya lokasi, zoom to layer aja langsung, jadi dia Langsung ya. ya, zoom to layer. Ya. Kita sudah bisa membuat poin, membuat poligon. Sekarang kita sedikit bikin jalan aja kali ya. Bikin jalan. Masih ini ya. Masih bisa kan ininya ada. Memang ini jadinya materinya kayak dipadatin jadinya. Harusnya santai dulu Pak, poin aja dulu gitu kan. Karena saking banyaknya. Tapi mudah-mudahan saya berusaha biar mudah dipahami gitu sih Pak. Ini jadi langsung praktek gitu ya. Nanti diulang lagi sebenarnya, nanti memang kalau mau ini diulang lagi. Kita ada beberapa video terkait Kigis ini, nanti bisa diakses di YouTube sih Pak. Dan di YouTube juga banyak sebenarnya harusnya. Nah, selanjutnya ini tadi kita sudah punya poin, kemudian punya poligon. Kita bikin jalan aja ya. Jalannya inilah, anggaplah kita mau bikin jalan ini di sini nih, jalan. Kita bikin jalannya di sini nih. Jadi jalan ini aja nih kita bikin. Nah, satu jalan ini aja dulu ya. Caranya sama seperti tadi.
kita buat pilih layer, create layer, new SHP layer sama seperti tadi. Kemudian kita buat tadi jalan aja gitu ya, jalan ini karena dia line berarti LN gitu ya, jalan line. Oke, kita save. Geometrinya apa? Geometrinya adalah line string ya, karena dia line string. Kemudian di sini kita tambahkan namanya NM object juga, biasanya NM object ini tetap umum default NM object karena nanti berhubungan dengan nama apa, kita add field to list, ini nama objek tadi kan karena hubungannya jalannya. Nah kalau jalan nanti kan bicaranya kilometer ya, nanti ya panjang kan nanti kan, nanti bisa kita tambahkan dari sekarang pun bisa panjang jalan KM aja gitu ya, PJGKM gitu kan, panjang KM. Pilihannya di sini adalah decimal number karena dia nanti kan perhitungan ya. Nah ini presisinya mau berapa, mau 2 atau berapa itu silahkan diatur. Terus jumlahnya berapa, kayaknya nggak sampai 20 sih, panjang banget 20 ini. Apalagi kilometer, paling kan 1000 ya kilometer kita. Kayak jalan itu nggak ada yang melebihi ini sampai 12.000 kayaknya, nggak ada ya. Biasanya dipotong kan ruas-ruas juga kan dia kan nanti kan. Kalau 100 ada 1000 Pak, maksud saya panjang. Iya kan, makanya ini kan hubungannya paling, berarti kan dia cukup 4 karakter juga sudah cukup kan, atau 5 karakter lah mungkin nanti mengantisipasi saya seperti itu. Ya, karena kita pakai kilometer. Nah sekarang kalau sudah kita okekan, maaf bukan oke dulu, add field list lagi. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 ini. Oke, sekarang sudah oke. Nah akan muncul ini ya, jalan LN ya, jalan LN. Nah sekarang kita mau bikin jalan yang ini aja dulu nih, yang jalan yang kecil di sini, pendek ini. Kita mulai caranya sama sederhana. Tadi toggle editing juga, posisinya di jalan LN. Supaya warnanya kelihatan, jadi sebelum kita mulai kita kasih dulu ini tadi simbologinya biar enak. Properties, di simbologi kita kasih nih warnanya biar enak. Warnanya apa nih? Merah lah. Nah ini untuk penggambaran dulu, nanti baru kita bicara simbologi yang benar seperti apa warnanya. Simbologinya line, terus kita kasih anggap warnanya merah ya. Ini merah. Terserah enaknya apa ya, merah apa ini? Kuning aja ya, biar kuning biar kelihatan. Intinya kan ini kita tidak berafiliasi dengan warna ini ya, warna ya. Intinya ini biar kelihatan di ini, biar kelihatan di apa pewarnaannya, warna kuning. Oke, terus ininya kita kasih 2 lah, gitu kan, dia agak besar. Sudah? Jika sudah, tadi dua ini biasanya agak besar, 2 ininya apa, width-nya ya, lebarnya itu 2. Selanjutnya masih di posisi jalan LN, posisi kita pilih ini toggle editing lagi. Nah, toggle editing tampilan, jadi setiap perbedaan geometri di toggle editing itu akan berbeda Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Saya akan pindah AR ini ya, coba kita perhatikan di fokus di sini, area ini. Ketika posisi AR, gambarnya ini seperti ini, gambar apa? Add fiturnya seperti ini, ada gambar poligon. Kemudian ketika saya pindah ke PT, gambarnya akan seperti titik. Kemudian ketika saya ke LN, gambarnya adalah tarik garis. Gitu ya Pak Bill. Nah sekarang kita ke ini tadi line ya. Nah sekarang kita ambil dari titik mana nih? Titiknya ini, mainkan saja zoomnya jika dirasa perlu melihat jalannya lebih kelihatan.
Saya mulai dari ini ada jalannya nggak Pak sini Pak? Hah? Nah, ini karena gini, karena Google ini dia melihat orang pernah lewat situ, dia anggap ada jalan Bapak. Ya, bawa handphone, jalan kaki, laut itu dia akan membaca itu ada akses. Gitu. Itulah Google, jangan membaca. Jadi ya begitu pas kita ngikutin Google ternyata buntu gitu. Karena ya buntunya tidak bisa dilalui mobil misalnya, tapi motor bisa lewat. Ya, saya pernah kejadian ngikutin itu kan Google, untuk naik motor jadi bisa lewat Pak, kecil menyempit jalannya. Berarti yang mana lah bagusnya kita ulah jalannya nih yang depannya aja kah? Ya, dari itu, Pak. Dari mana kita ambil? Ujung sini, dari sini? Terserah aja lah. Sedikit aja dulu ya, nanti bisa disambung lagi. Ada contoh. Kita mulai dari bundaran jauhan. Sini aja deh, dari kantor ini aja Pak. Ini ya, titik ini ya. Sampai ke sini, sampai depan sini nanti. Nah, kita ambil titik sini. Titik, tarik, titik lagi, klik lagi. Jadi klik-klik aja Pak. Namanya ini mendigit, kayak kalau kita kayak membatik sebutannya. Jadi anggap Bapak Ibu lagi ngebatik aja ini. Semakin Bapak Ibu rapat ininya, semakin bagus jalan itu. Semakin Bapak Ibu tarik jauh-jauh gini, makin misalnya saya lagi malas nih bikin ini, ya udah jauh-jauhan gitu. Menarik garisnya. Semakin Bapak Ibu rapat ini kan semakin halus dia bentuknya. Nah ini. Jadi semakin dikit ini semakin halus bentuknya. Nah jika sudah, kita klik kanan. Iya, klik kanan ya. Klik apa ya? Kanan apa kiri? Saya kalau pakai mouse jadi klik kanan ya. Kanan. Nah, klik kanan muncul ini ID sama ini ya. Name objeknya apa nih misalkan? Saya nggak jalan apa di depan itu, jangan Cilikriwut ya. Nah, Cilikriwut. Kemudian panjangnya nanti nggak usah, karena katanya kita mau ngitung. Oke. Sudah oke ya. Nah, udah jadi jalannya. ID itu otomatis sih dia. Iya, nama objek. ID itu biasanya Jalan, Pak. tinggi nama jalannya. Ini. Nanti kalau nanti kita pakai otomatis aja. Ya, otomatis nanti. Ya. Nggak bisa ditulis. Sebentar. Kemungkinan kalau tidak bisa ditulis itu waktu Bapak Ibu menambah. Oh, ID ya? Ya, itu. Tuh angka, kasih angka. Jadi gini, ya, itu angka. Jadi tadi kan panjang kilometer mau pakai angka. Nah, kalau kilometer, tapi nggak apa nanti di rename aja. Biasanya kita bikin baru aja nanti. Pelan-pelan kok. Kilometer ya. Nggak usah oke, kasih angka aja dong. Atau oke aja dulu dong. Itu sudah ini oke. Ibu silakan tambahkan seperti cara menambahkan field ya. Tadi ada cara menghapus, menambahkan bagaimana. Iya, tambahkan aja di situ nama objeknya. ID itu default ya, memang bawaan dia, tapi sebenarnya dihapus juga nggak ada masalah. Itu ya, enggak. ID itu sebenarnya hubungannya bisa semacam ini. ID itu kalau kita bicara database itu adalah unik. Jadi nggak boleh sama ya. Biasanya misalnya kayak kode ruas jalan. Apa nama ini? Misalkan nama itu ya, nama jalannya kan, nama ruas.
misalkan tadi waktu kita membuat layer tadi ketinggalan membuat fieldnya itu gak ada masalah. Nanti silahkan dibuat saja ini dibikin dari atribut table tadi. Ya, contoh seperti ini ya. Misalkan saya hapus aja nih. Anggaplah tadi kita waktu membuat tadi nggak. Ini saya hapus nih. Kan kosong Bapak Ibu ya. Nah penjawaban kosong. Silahkan ditambahkan saja di sini. NM luas misalkan gitu ya. Kasih teks tadi 100. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini fit lagi panjang gitu kan. Panjang km, banyak kilometer. Terus numbernya kasih tadi 5 sama presisinya 2. Oke, seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan. Jika sudah, tadi panjang nama ruas tadi Cilikriwut. Jadi waktu menambah field itu pastikan dia jenis atributnya apa. Kalau tadi kebutuhannya untuk huruf berarti dia pakai teks. Tapi kalau untuk dihitung itu harus pakai number. Seperti itu. Kalau number itu kan nanti kan ada untuk perhitungan. Kalau dia dalam bentuk teks nanti nggak bisa dihitung nanti. Saya belakang dulu. Break makan nggak? Gimana? Break ya? Ya. Break ya, break makan silakan. Ini aja. Break makan. Kemana? Kemana lo? Ya itu lagi. Ini Pak apa? Jadi di YouTube itu banyak sih. Saya juga ada melakukan beberapa